Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kalkulator Fit pada Google Studio untuk memperdalam analisis kita. Langsung saja kita mulai. Pertama kita add field. Nah, di sini ada add calculator field. Di sini kita menambahkan calculator field. Nah, untuk yang pertama saya ingin menambahkan profit margin. Jadi data saya berisi penjualan, ada profit dan sales. Saya ingin menambahkan profit margin. Profit margin dalam persen. Ini namanya, ini field ID-nya. Kemudian di sini adalah formula. Untuk formula, karena di sini profit margin, maka yang dibutuhkan adalah total dari sales, ya, sum dari profit dibagi dengan total dari sales satu kurung. Kemudian di sini saya ingin mengalihkan dengan 100 ya, karena saya menggunakan 100%. Oke, kita save, kemudian kita done. Nah, hasilnya maka akan muncul pada data pen kita. Lihat, profit margin dengan tanda efek ya. Ini artinya kalkulator field. Tambahkan chart. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan pada scorecard. Klik. Dan kita tarik profit margin. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa profit margin dari data ini adalah 12,56%. Itulah contoh pertama untuk menggunakan calculator field untuk menambah memperdalam analisis kita. Misalnya kedua, saya dengan line add field, tambahkan calculator field. Nah, soalnya saya ingin membagi profit menjadi beberapa bagian. Jadi jika kurang dari 0 maka negatif atau rugi. Jika antara 0 sampai 500 menguntungkan. Jika lebih dari 500 maka sangat menguntungkan. Saya namakan profit kategori misalkan. Kategori. Kemudian untuk formulanya jadi case kemudian when. Jadi ketika profit lebih besar dari 500 maka then sangat menguntungkan. Nah, dan yang kedua, when profit antara menggunakan between antara 0 dan 500 menguntungkan. Yang terakhir, else jika kurang dari 0 ya, maka selain itu maka rugi. Kemudian di akhir kita tambahkan n. Kemudian kita lihat ada error, ada masuk. Nah, di sini kurang then ya. Jadi jika error, maka akan ada peringatan. Kurang then, berarti kita tambahkan then. Sekarang kita lihat. Nah, sudah oke ya. Formula sintak is valid. Kita save. Kemudian kita done. Nah, kita gunakan di visualisasi kita. Misalkan di sini saya menambahkan chart. Misalkan bar chart. Nah, ini yang baru saja kita buat ya. Efek artinya calculated field, namanya profit kategori, kita tambahkan ke dimensi. Nah, sekarang sudah terlihat bagaimana
untuk kategori profitnya. Misalkan di sini, oke, misalkan untuk metriknya di sini adalah profit margin ya, profit margin. Di sini saya ingin ganti ya, ganti dengan record count. Oke, kita tunggu ya. Sudah terlihat bahwa yang sangat menguntungkan hanya 118, yang menguntungkan ada 8.000 ya, 8.000, dan yang merugikan ada 1.900. Ini adalah contoh kedua menambahkan analisis kita lebih dalam dengan kalkulator field. Saya akan memberikan satu contoh lagi atau contoh ketiga. Saya ingin menambahkan lead time pengiriman. Lead time pengiriman merupakan selisih dari ship date ya. Ship date dikurangi order date. Jadi berapa lama waktu dari customer memesan barang order date sampai kita melakukan pengiriman. Itu namanya lead time pengiriman. Nah, bagaimana hitungnya? Klik add calculator field. Kita namakan di sini saya namakan lead time pengiriman. Oke, rumusnya karena kita mengurangkan tanggal maka menggunakan date div ya. Date nya di sini ada date div. Pengirimannya ship date. Jadi ship date dikurangi dengan order date. Order date. Kita lihat. Ternyata ada error. Sekarang sudah benar ya sekarang. Jadi ada tipe. Jadi untuk date div, ship date dikurangi order date. Jadi di sini kita akan melihat perbedaan beberapa hari antara ship date dan order date. Kita done. Nah, sekarang kita cari tahu manakah produk ya, produk dengan order misalkan atau order saja ya, order dengan lead time pengiriman paling lama. Misalkan kita tambahkan chart table. Oke. Nah, untuk dimensinya kita tambahkan order ID. Untuk yang profit kategorinya saya hilangkan. Jadi order ID. Kemudian saya ingin melihat lead time-nya, time pengiriman untuk rekornya saya. Ya, kemudian di sini saya rata-rata. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat produk atau order ya di sini order ID dengan lead time pengiriman paling lama. Begitulah contoh menggunakan kalkulator pada Google Looker Studio ya untuk memperdalam analisis kita. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.